Adiba, kali ini kita makan es krim, oke? Ujar Felis pada Adiba. Yaps, tepat sekali. Mereka bertiga yaitu Adiba, Felis, dan Nesha kini tengah berada di kantin sekolah. Kalian mau pesan rasa apa? Tanya Nesha. Kalau aku mau rasa stroberi, jawab Felis. Coklat, aku suka rasa coklat, jawab Adiba. Oke, siap bos. Kita duduk di taman atau di kantin? Tanya Nesha. Gimana kalau kita di taman sekolah saja? Kalau di kantin bosan, belum lagi desak-desakan kita. Kalau di taman kan suasananya sejuk, kita bisa menikmati pemandangan alam. Usul Felis dan diangguki oleh keduanya tanda setuju. Oke, kalian ke taman saja duluan, biar aku yang pesan es krim dan beberapa makanan untuk kita cemil. Sudah, gak usah bengong gitu. Cepet sana, mumpung aku lagi baik nih. WKWKWK. Oke, jangan lama-lama ya, ujar Adiba dan diangguki sempurna sama Nesha. Sesuai dengan kesepakatan mereka bertiga, Felis dan Adiba kini menuju taman SMA Lawrence Royal School. Sedangkan Nesha sudah berada di kantin memesan makanan mereka. Enggak terasa ya, kita sudah mau naik ke kelas 11 aja, ujar Felis pada Adiba. Adiba yang tengah asik menikmati keindahan dan kesejukan alam menoleh ke arah Felis. Iya nih, kita bertiga harus semangat belajar supaya kita bisa lulus ujian kenaikan kelas, ujar Adiba. Tentu dong, harus semangat. Kita kan sudah sepakat untuk kuliah di Swiss. Jadi, mulai dari sekarang harus semangat belajar supaya kita bisa kuliah di sana, ujar Felis yang tak kalah semangatnya dengan Adiba. Dip, kami ada isu penting dan ini terhot banget. Tapi isu ini gak semua orang tahu, hanya aku dan Nesha. Hehehehe. Beberapa bulan yang lalu, aku dan Nesha lewat ruangan Capsek. Dan kami gak sengaja dengar ada keributan di dalam sana. Awalnya kami gak peduli, tapi keributan di dalam sana semakin besar. Tentu kami jadi penasaran. Apa sih yang dibahas sama Capsek sampai seheboh itu? Ya udah, kami nguping deh. Kamu tahu gak apa yang diributin sama Capsek? Ujar Felis dengan nada pelannya alias berbisik. Adiba menggelengkan kepalanya polos. Apa? Tanya Adiba. Kamu tahu Chelsea kan pacarnya Xavier? Dia hamil di luar nikah loh. Parahnya lagi, hamil sama anak geng motor sekolah. Geng motor itu sangat meresahkan warga dan parahnya lagi, geng itu banyak membunuh warga yang tidak bersalah. Seram lah, pokoknya kalau sudah berhubungan sama geng itu. Tapi Dip, jangan bilang sama siapa-siapa ya. Soalnya kalau sempat isu ini sampai publik, kita bakalan dapat masalah. Bukan hanya itu, kita bisa masuk penjara atas tuduhan pencemaran nama baik, walaupun memang itu faktanya. Ujar Felis bergidik ngeri, sembari mengelus kedua lengannya. Kak, kamu kok bisa dengar? Bukannya ruangan Capsek kedap suara. Jadi apapun yang terjadi di dalam sana gak akan ada yang tahu. Tanya Adiba penasaran, sembari mengernyitkan dahinya. Iya, memang kedap suara. Tapi waktu itu salah satu jendela ruangan Capsek ada yang terbuka, walaupun enggak semuanya. Makanya kami bisa dengar, jak Felis. Masuk penjara maksudnya gimana, Felis? Aku enggak tahu tentang ini, tanya Adiba lagi. Sekolah kita sangat menjaga privasi setiap murid. Makanya tidak pernah terdengar isu buruk dari sekolah kita ini. Jadi, kamu harus janji, kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Cukup rahasia ini kita bertiga saja yang tahu, oke? Ujar Felis dengan nada pelannya pada Adiba. Adiba menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Ayo, kalian lagi bahas apa sih? Kalian kok tega banget gak ngajak aku? Apa salahnya tungguin aku dulu baru kita gunjingin sama-sama? Ujar Nesha mengerucutkan bibirnya lucu, yang baru saja datang sembari membawa pesanan mereka. Itu loh, kami lagi bahas yang itu, ujar Felis memberikan simbol K. Dan detik itu juga Nesha langsung mengerti
dan kembali melanjutkan perbincangan yang sempat tertunda akibat pertanyaannya barusan. Kasian banget sama Babang Xavier. Matanya tega banget mengkhianatinya dengan perselingkuhan yang berakibat fatal. Babang Xavier sangat terkenal dengan sifat dinginnya, cueknya, savage-nya, amarahnya, tatapan mematinya, egoisnya, kasarnya, dan juga binalnya. Selama ini tidak ada yang bisa menaklukkan Babang Xavier selain Chelsea. Malah dikhianati. Pasti sekarang Babang Xavier merasa kesepian lagi. Orang tuanya selama ini hanya mementingkan pekerjaan dibandingkan Babang Xavier. Hiks. Nesha terbawa arus hingga ia meneteskan buliran bening dari kelopak matanya saat menceritakan kehidupan Xavier yang menyedihkan. Adiba dan Felix berusaha menenangkan Nesha. Mendengar itu, seketika hati Adiba tersentuh dan melembut. Ia memikirkan betapa menyedihkan kehidupan Xavier selama ini tanpa dukungan dari orang tua. Kenapa kehidupan anak orang kaya jauh miris dibandingkan kehidupan orang yang miskin atau sederhana? Kehidupan orang kaya dicukupi dengan materi, tetapi kekurangan yang namanya kasih sayang. Sedangkan kehidupan orang miskin atau sederhana, kurangnya materi, tetapi mendapatkan kasih sayang lebih, pikirnya. Tumben amat lo seceroboh ini. Lihat kepala lo diperban, lihat kaki lo bengkak, memar. Untung aja kaki lo itu gak patah. Oh, gue tahu, lo sudah bosan hidup. Sini gue bantuin supaya lo cepat menemui ajal lo itu, omel Xavier setelah Adiba tersadar dari pingsannya. Masih dalam keadaan samar-samar, Adiba melihat sosok lelaki yang saat ini tepat di hadapannya, yang barusan saja memarahinya. "Aku di mana?" tanyanya dengan suara seraknya sedikit menyeringis menahan rasa sakit. "Lo di surga. Gue malaikat maut yang barusan saja jemput lo. Selamat datang di kehidupan baru," ujar Xavier cuek menatap tajam pada Adiba. "Benarkah? Berarti aku sudah meninggal. Maafin Adiba, Mah, Pa, Bilqis. Belum sempat membahagiakan kalian. Hiks. Ujar Adiba polos menangis sesegukan. Xavier yang melihat itu menghela nafasnya kasar, sembari menoel kepala Adiba. WK. Adiba. Kenapa kamu polos banget sih? Gampang aja percaya sama perkataan Xavier barusan. Bodoh. Apa lo gak bisa bedain mana malaikat maut mana manusia? Ini gue Xavier. Lo mikirin apa sampai jatuh dari tangga? Untung kepala lo gak sampai geger otak. Takut mati, tapi kok membahayakan diri sendiri. Coba lo pikirin betapa kagetnya orang tua lo kalau lihat kondisi lo seperti ini. Apa yang akan lo kasih tahu sama mereka? Lo pulang dalam keadaan banyak perban begini, Ceroboh banget jadi orang, omel Xavier lagi. Adiba yang diomelin pun menundukkan kepalanya. Entah kenapa saat ini perkataan Xavier begitu tajam baginya. Padahal, ia sudah biasa mendapatkan perkataan tajam dari Xavier. Bahkan sebelum-sebelumnya lebih tajam dari ini. Entahlah, apa karena saat ini hati Adiba lagi mode baperan? Tanpa Adiba sadari, ia meneteskan buliran bening dari pelipis matanya. Aku baru saja sadar, tapi kamu sudah marah dan memakiku seperti itu. Wah, kamu tega sama aku, Xavier. Hiks. Ujarnya menatap senduk ke arah Xavier. Xavier yang melihat itu jadi merasa tidak enak hati. Ia mendekat ke arah Adiba, lalu memeluk lekat tubuh Adiba. Cep. Jangan nangis ya. Aku gak mungkin marah sama kamu kalau kamu gak buat aku khawatir. Kamu membahayakan diri kamu sendiri. Gimana aku bisa tenang? Lain kali, kamu jangan kayak gitu lagi ya, ujar Xavier semakin mempererat pelukannya sembari mengelus lembut punggung Adiba. Dan Adiba manggut-manggut polos sebagai jawaban. Adiba bukannya meredam, tetapi malah semakin kencang menangisnya, mendapatkan perlakuan lembut dari Xavier.
20 menit. Lamanya Xavier membiarkan Adiba menangis di dalam pelukannya. Setelah semuanya terasa lega, barulah Adiba berhenti menangis dan melepaskan pelukannya pada Xavier. "Coba jelasin sama aku, kamu punya masalah apa?" tanya Xavier dengan nada terlembut dan tatapan hangatnya pada Adiba. Adiba menyeka sisa air mata yang masih ada di wajahnya. Dan detik itu juga ia baru menyadari adegan di mana Xavier memeluknya, mengelus punggungnya, dan membiarkan ia menangis di dalam pelukannya. Adiba membulatkan matanya lebar-lebar, melihat baju Xavier yang basah akibat air matanya. "Ih, siapa yang kasih izin kamu peluk-peluk aku? Kita bukan mahram tahu," ujar Adiba memukul-mukul dada bidang Xavier. Xavier hanya terkekeh geli. Ia merasa lega melihat Adiba tidak menangis lagi. "Sudah terlanjur pun." Marah-marah tapi betah tuh di pelukan gue," goda Xavier pada Adiba, membuat wajah Adiba memerah saking malunya. Mana ada," jawab Adiba gugup. "Dasar gadis menggemaskan," ujar Xavier sembari mencubit sayang pipi cabi Adiba. Adiba mengelus pipinya yang barusan saja dicubit sayang sama Xavier, tak lupa dengan tatapan tajamnya pada Xavier. "Lo belum jawab pertanyaan gue tadi," ujar Xavier. "Aku gak lagi mikirin apa-apa kok," jawab Adiba. Kalau cewek mengatakan enggak berarti ada sesuatu. Cepat katakan, atau lo mau gue marah kayak tadi lagi?" Dengan cepat, Adiba menggelengkan kepalanya. "Ada 3 hal yang aku pikirkan. Katakan satu persatu." "Pertama, aku lagi mikirin beasiswa untuk kuliah ke Swiss. Kedua, papa lagi terlilit hutang. Aku gak tahu bagaimana caranya bisa bantuin papa bayar hutang. Ketiga, aku sedih dengar kisah hidup kamu, Xavier," jawab Adiba menundukkan kepalanya tak kuasa menatap Xavier. "Jadi itu masalahnya?" Xavier tersenyum manis pada Adiba sembari mengelus lembut puncak kepala Adiba. Dek! Mata Adiba mengerjap cantik. Untuk pertama kalinya, Adiba melihat Xavier tersenyum dan juga bersikap lembut padanya. Ini akibat kepala aku terbentur atau memang Xavier lagi tersenyum padaku? Gumamnya tak percaya di dalam hati. "Sudah, kamu gak usah sedih. Aku yang akan mewujudkan keinginan kamu." "Caranya? Gue yang akan biayain lo kuliah ke Swiss. Semua hutang-hutang bokap lo biar gue yang bayar. Jadi lo gak usah banyak pikiran lagi, oke?" Maksudnya nomor 3 lo sedih karena dengar cerita hidup gue? Emangnya apa yang lo dengar tentang gue? Banyak. Aku gak tahu mau mulai dari mana. Yang jelas aku bangga sama kamu. Kamu jangan pernah merasa sendirian lagi ya. Ada Allah dan aku juga akan ada untuk kamu. Kita bisa saling membantu. Kamu dan orang tua kamu sama-sama orang yang hebat. Aku yakin seiring dengan waktunya berjalan, kamu akan memahami maksud dan tujuan dari orang tua kamu, dan kamu akan menemukan kebahagiaan kamu, ujar Adiba tersenyum manis pada Xavier. Xavier tertegun mendengar perkataan dari Adiba barusan. "Terima kasih sudah membantu aku. Aku yakin Allah akan memberikan jalan terbaik. Jadi kamu gak usah repot-repot membiayai kuliah dan juga hutang papa. Bukan maksud aku menolak, tapi berikan kesempatan. Aku ingin membantu papa hasil kerja keras aku, Xavier," ujarnya dengan wajah papi esnya. Oke, kalau itu mau lo. Tapi kalau lo butuh bantuan langsung hubungin gue, oke? Adiba mengangguk sebagai jawabannya. Wanita berkerudung, lo selalu bisa buat hati gue tenang. Semoga lo bisa mewujudkan cita-cita lo. Gue juga bangga dan selalu mendukung lo. Gumam Xavier di dalam hatinya tersenyum tipis.